prinsip pencatatan rekam medis yang baik itu ada 5C. Yang pertama itu clear, jelas. Jadi apa yang kita tulis itu jelas benar-benar di situ, yang kita tulis sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Data rekam medis harus ditulis dengan jelas agar mudah dipahami oleh semua pihak yang membaca. Jadi tulisannya itu jangan sampai lah tidak bisa dibaca. Kalau misalnya pun seandainya ada coret, ada kesalahan, itu tidak boleh di tip X atau dihapus. Jadi harus dicoret, itu pun harus ada parafnya. Tapi sampai saat ini yang saya lihat itu tidak ada ya, pasti kebanyakan teman-teman yang di lapangan itu diganti lagi biar nggak ada coretan, ya kan? Sampai akhirnya form-form itu banyak. Yang kedua yaitu korek atau benar, informasi harus akurat dan bebas dari kesalahan untuk mendukung diagnosa dan pengobatan yang tepat. Nah, jadi untuk penulisan berkas-berkas rekam medis itu harus benar, harus sesuai dengan keadaan yang di lapangan dan harus sesuai juga dengan kondisi pasien. Jadi tidak boleh dilebihkan ataupun dikurangi. Yang ketiga yaitu ringkas atau concise, yaitu informasi disajikan secara singkat, padat, tanpa mengurangi makna penting agar mudah diakses. Nah, ini hampir sama dengan juga kita memang harus sesuai benar-benar di lapangan ya, harus benar-benar sesuai dengan keadaan yang di keadaan pasien tersebut. Jadi tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Jadi benar-benar kita buat secara seringkas mungkin lah berkas rekam medis tersebut. Yang keempat yaitu lengkap, data harus memuat seluruh informasi penting untuk mendukung pelayanan medis yang menyeluruh. Yang kelima yaitu bersifat rahasia, jadi data ini harus dirahasiakan, apalagi berkaitan dengan diagnosa pasien. Contoh pasien dengan diagnosa HIV ataupun diagnosa yang menular. Jadi kita tidak boleh memberikan informasi apapun ke teman ataupun bahkan ke keluarga kita sendiri, tidak boleh memberikan informasi. Contohnya seperti ini. Oh, saya ada loh ada loh pasien di sini nih dengan kondisi ini. Kita kondisi pasien itu ibaratnya gimana ya? Ada beberapa hal yang tidak perlu kita ceritakan. Itu tidak boleh. Jadi memang benar-benar harus dirahasiakan sesuai dengan sumpah kita. Untuk dampak pencatatan tidak sesuai dengan prinsip 5C, itu yang pertama adalah kesalahan diagnosis. Pencatatan yang tidak sesuai dengan prinsip 5C beresiko menyebabkan kesalahan diagnosis yang berdampak pada perawatan pasien. Jadi seandainya kita menulis berkas itu tidak sesuai dengan keadaan yang di lapangan, itu pasti akan berdampak pada semuanya unit. Bahkan berdampak pada obat-obat yang kita berikan itu juga berdampak. Yang kedua yaitu penanganan tidak tepat. Data yang tidak akurat dapat mengakibatkan penanganan medis yang salah dan membahayakan pasien. Yang ketiga yaitu pelanggaran privasi. Pencatatan yang buruk bisa mengakibatkan kebocoran data pasien dan pelanggaran privasi. Yang terakhir yaitu masalah hukum ketidakpatuhan terhadap prinsip 5C berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi institusi dan tenaga kesehatan. Tips menerapkan prinsip 5C dalam praktik harian. Yang pertama, pelatihan rutin. Pelatihan ini berkala membantu staf memahami dan menerapkan prinsip 5C dalam pencatatan rekam medis dengan tepat. Ini pun sudah dilakukan ya di ruangan, sudah ada yang keliling-keliling juga, sudah ada yang berkoar-koar juga, iya kan? Jadi tidak ada ya, jadi nanti barangkali setelah ini tidak ada ke depannya kita berkoar-koar lagi, tidak ada yang marah-marah lagi ya kan? Yang kedua, pengecekan ulang rekam medis, melakukan pengecekan ulang, memastikan data rekam medis akurat dan sesuai dengan prinsip 5C yang ditetapkan. Nah, ini juga kan sudah diterapkan juga di lapangan untuk berkas-berkas yang tidak lengkap, itu kami kembalikan ke ruangan lagi untuk dilengkapi sesuai dengan jam shift siapa yang tidak melengkapi di berkas tersebut. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi yang tepat, yaitu memanfaatkan teknologi seperti sistem elektronik yang meningkatkan efisiensi dan keakuratan pencatatan medis. Dokumentasi berbasis masalah dan waktu. Pencatatan shift report dan insiden. Yang pertama yaitu dokumentasi shift report, itu merupakan pencatatan laporan pergantian tugas yang memastikan informasi penting diteruskan dengan akurat antar staf medis. Ini pun juga sudah dilakukan ya untuk operan ya tiap jaga shift. Jadi di situ apa yang dilakukan di shift pagi, nah itu kan juga dioperkan di shift siang, kan kayak gitu seperti itu. Yang kedua yaitu pencatatan insiden, yaitu mencatat kejadian insiden membantu mencegah kesalahan berulang dan meningkatkan keselamatan pasien. Jadi kalau seandainya terjadi sesuatu di ruangan itu, sebaiknya kita melapor ataupun kita
bertindak ataupun kita juga bisa mencatat juga. Jadi kita bisa melakukan evaluasi dan melakukan percepatan terhadap insiden tersebut. Yang terakhir yaitu dokumentasi tindakan rutin dan prosedur. Yang pertama pencatatan detail medis, yaitu merupakan mencatat tindakan medis secara rinci, memastikan standar pelayanan yang dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Yang kedua, evaluasi mutu pelayanan, yang mana merupakan dokumentasi yang akurat yang memudahkan proses evaluasi dan perbaikan mutu pelayanan medis. Manfaat dokumentasi berbasis masalah dan waktu terhadap kualitas pelayanan. Yang pertama, peningkatan koordinasi tim, yaitu merupakan dokumentasi berbasis masalah dan waktu memperkuat kerjasama antara tim kesehatan secara efektif dan efisien. Yang kedua, percepatan pengambilan keputusan, yang mana pendekatan ini membantu tim mengambil keputusan cepat berdasarkan data yang terstruktur dan tepat waktu. Yang ketiga, meminimalisasi kesalahan perawatan, yaitu yang merupakan dokumentasi yang terstruktur mengurangi resiko kesalahan dalam perawatan pasien secara signifikan.